Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Putri Rohmianto dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 24101070505 dari kelas MJ 302. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai menjaga kedaulatan bangsa demi keutuhan NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara dengan wilayah kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Letak wilayah NKRI berada di antara benua Asia dan benua Australia, dan berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia terletak di benua Asia, tepatnya di Asia Tenggara. Wilayah Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Karena letak wilayah Indonesia di sekitar Khatulistiwa, maka Indonesia memiliki iklim tropis dan memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah NKRI berjumlah kurang lebih 17.504, terdiri dari pulau besar dan kecil. Beberapa di antaranya yaitu 6.000 pulau tidak berpenghuni. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia kurang lebih 1.922.570 km persegi, dan luas perairannya kurang lebih 3.257.483 km persegi. Dengan jumlah penduduk terpadat adalah Pulau Jawa. Pulau besar antara lain seperti Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Papua, dan Pulau Papua. Sedangkan pulau-pulau kecil terdiri dari Pulau Nias, Pulau Siberut, Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Madura, Pulau Bali, Pulau Lombok, Pulau Flores, Pulau Ambon, dan Pulau Halmahera. Perkembangan jumlah provinsi di Indonesia dari tahun ke tahun terus bertambah. Pada awal kemerdekaan, Indonesia terdiri dari 8 provinsi. Hingga sekarang telah terbentuk 33 provinsi. Tujuan perkembangan jumlah provinsi dan kabupaten adalah untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan masalah dari presentasi kali ini yaitu untuk mengetahui bagaimana menjaga keutuhan NKRI serta untuk mengetahui disintegrasi suatu bangsa, penyebab, dan juga solusinya. Rumusan masalahnya, bagaimana cara untuk mencegah keutuhan NKRI, dan bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadi disintegrasi suatu bangsa, serta apa penyebab dan solusinya. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara kesatuan yang dicetuskan oleh pendiri bangsa sebagai bentuk himpunan dari keseluruhan wilayah, suku bangsa, dan budaya yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia dikenal dengan budayanya yang sangat majemuk. Salah satu hal yang bisa selalu dilakukan dalam upaya menjaga keutuhan negaranya adalah dengan merawat persatuan dan kesatuan dari seluruh warganya. Tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI yaitu banyaknya potensi ancaman, mulai dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Ancaman dari dalam negeri. Yang pertama yaitu kerusuhan. Ancaman kerusuhan akan muncul jika terjadi kesenjangan ekonomi. Yang kedua, pemaksaan. Pemaksaan kehendak. Golongan tertentu yang berusaha memaksakan kepentingan secara tidak konstitusional, terutama ketika sistem sosial politik tidak berhasil menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Yang ketiga, pemberontakan angkatan bersenjata. Ancaman ini bisa muncul dari kalangan separatis karena pembangunan nasional tidak dapat mencakup semua daerah secara seimbang. Yang keempat, pemberontakan dari yang ingin mengubah ideologi negara. Kemudian, ancaman dari luar negeri. Yang pertama, keinginan negara-negara besar untuk menguasai Indonesia karena posisi silang Indonesia yang strategis. Yang kedua, keinginan dunia industri untuk menguasai Indonesia karena kekayaan alam yang melimpah yang dimiliki Indonesia. Yang ketiga, bahaya perang yang berupa perang nuklir akan mengancam seluruh kehidupan kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, arus globalisasi yang menimbulkan banyak kerawanan di bidang Polexosput Hankam. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat hubungan antar negara menjadi semakin mudah dan hampir tidak ada jarak lagi. Informasi tentang suatu peristiwa yang sedang terjadi di negara lain dapat kita ketahui dengan cepat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman terhadap kedaulatan suatu negara. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Perbedaan suku bangsa ini bisa menjadi sumber konflik yang dapat menyebabkan perpecahan di dalam NKRI. Berikut beberapa sikap dan perilaku yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan NKRI. Yang pertama, dengan menjaga wilayah dan kekayaan Indonesia. Kemudian menciptakan ketahanan nasional, menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara, serta menaati peraturan agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan tertib dan aman. Saat UUD 1945 diamandemenkan, ada dua hal penting yang tidak akan pernah mengalami perubahan, yaitu tentang bentuk negara dan pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 yaitu hal kedua yang tidak akan pernah mengalami perubahan, karena kaidah negara yang bersifat paling mendasar yang memuat dasar negara, tujuan negara, cita-cita, dan asas politik negara. Berikut beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, dasar negara Indonesia, serta falsafah hidup sejatinya benar-benar menjadi pedoman hidup yang harus dihayati dan diamalkan ke dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, maka keutuhan NKRI dapat terjaga. Yang kedua, menggelorakan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai persatuan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika merupakan ikatan kemajemukan yang dimiliki Indonesia. Salah satu caranya yaitu dengan belajar menerima kebinekaan itu sendiri sebagai sebuah kekayaan agar menjadi kekuatan. Sebagai sebuah kenyataan agar menjadi kekuatan. Yang ketiga,
menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai Konstitusi UUD 1945. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, hendaknya mengacu pada konstitusi. Dalam UUD 1945 telah diatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara hendaknya didahulukan daripada menuntut hak. Dengan demikian, akan tercipta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan tertib. Kemudian yang keempat, melaksanakan usaha pertahanan negara. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Menjaga keutuhan NKRI membutuhkan strategi yang komprehensif dan melibatkan seluruh elemen bangsa. Berikut beberapa strategi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, pemerataan pembangunan ekonomi. Pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama wilayah-wilayah yang tertinggal. Hal ini dapat dilakukan melalui investasi di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, serta pemberian insentif bagi pelaku usaha yang berinvestasi di daerah-daerah terpencil. Yang kedua, penguatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang menekankan nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan persatuan harus menjadi prioritas utama dalam sistem pendidikan nasional. Melalui pendidikan karakter, generasi muda dapat dibekali dengan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang ketiga, promosi kebudayaan nasional. Pemerintah dan masyarakat perlu aktif mempromosikan kebudayaan nasional sebagai perekat persatuan bangsa. Hal ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan festival budaya, pertukaran budaya antar daerah, dan pelestarian warisan budaya. Yang keempat, dialog antar kelompok masyarakat. Dialog antar kelompok masyarakat yang berbeda, suku, agama, dan budaya perlu terus dikembangkan untuk membangun saling pengertian dan toleransi. Dialog ini dapat menjadi wadah untuk menyelesaikan konflik secara damai dan membangun konsentrasi tentang isu-isu penting. Kemudian yang kelima, penegakan hukum yang adil dan tegas. Aparat penegak hukum harus bertindak profesional dan tidak diskriminatif dalam menangani setiap kasus hukum. Yang keenam, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan kerja yang layak, dan memberikan akses terhadap layanan publik yang berkualitas guna untuk mengurangi potensi konflik sosial. Kemudian yang ketujuh, peran media massa. Media massa harus menyajikan informasi yang akurat dan berimbang, serta menghindari pemberitaan yang provokatif dan dapat memecah belah bangsa. Media massa juga dapat berperan dalam mempromosikan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam era globalisasi, hubungan antar negara semakin kompleks dan dinamis. Negara-negara di seluruh dunia semakin terintegrasi melalui berbagai organisasi internasional yang berfungsi sebagai platform untuk kerjasama dan menyelesaikan sengketa, serta pembentukan norma dan hukum internasional. Indonesia dengan posisi geografis dan politiknya yang strategis
memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada pembentukan dan pengembangan hukum internasional. Indonesia menjadi anggota berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, ASEAN, dan juga OKI atau Organisasi Kerjasama Islam. Indonesia terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang berdampak pada hukum internasional dan kebijakan global. Peran strategis Indonesia dalam pembentukan hukum internasional tidak tanpa tantangan. Beberapa isu yang perlu diperhatikan antara lain keseimbangan kepentingan nasional dan internasional, di mana Indonesia harus menyeimbangkan kepentingan nasionalnya dengan kewajiban internasionalnya. Hubungan diplomatik juga menjadi isu yang perlu diperhatikan. Meskipun Indonesia memiliki posisi strategis, pengaruh diplomatiknya dalam organisasi internasional sering terbatas oleh kapasitas sumber daya dan keterampilan diplomasi yang ada. Isu internal dan kebijakan eksternal berpengaruh terhadap dinamika politik dan kebijakan domestik, juga dapat mempengaruhi efektivitas dan konsistensi posisi Indonesia dalam forum internasional. Penelitian ini memfokuskan permasalahan tentang sejauh mana peran Indonesia sebagai negara anggota organisasi internasional dalam pembentukan hukum internasional dengan melihat berbagai tantangan yang dihadapi, serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan peran strategis Indonesia di tingkat internasional. Pertahanan dan keamanan adalah dua konsep yang vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya pertahanan ini dilakukan untuk mengerahkan sumber daya yang mereka miliki dengan berbagai strategi yang dipilih. Terwujudnya keamanan nasional di sebuah negara merupakan salah satu landasan penting sebuah negara menuju kesejahteraan. Pertahanan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah usaha untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan. Seiring dengan perkembangan ancaman terhadap eksistensi Indonesia yang belakangan ini semakin bersikap multispektrum, penanganan terhadap ancaman tidak hanya dapat dilakukan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan secara parsial. Diperlukan penanganan yang memadukan pendekatan keduanya, sehingga ancaman dapat ditangani dengan efektif dan komprehensif, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara. Kompleksitas ancaman yang datang terhadap eksistensi negara Indonesia dan keamanan masyarakatnya telah berkembang menjadi multispektrum dan lintas sektoral. Kegamangan yang terjadi antara lembaga negara dalam menangani ancaman yang bersifat multispektrum dan lintas sektor sebagian besar disebabkan karena lemahnya asesmen terhadap ancaman tersebut. Lemahnya asesmen berdampak pada penggunaan sumber daya yang tidak tepat dengan strategi yang keliru akibatnya. Penanganan ancaman tidak terkoordinasi dengan baik. Oleh karena itu, kehadiran Dewan Keamanan Nasional penting untuk mengisi gap ini, di mana Dewan ini dapat menjadi wadah asesmen akhir terhadap ancaman yang muncul, baik militer, non-militer, maupun hibrida. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.